Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah pada video sebelumnya saya menjelaskan dan mempraktikkan tentang MySQL dan MariaDB, pada video kali ini saya akan menjelaskan dan mempraktikkan tentang Data Definition Language atau disingkat dengan DDL. Di mana pengertian dari DDL itu sendiri merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat, merubah, serta dapat juga untuk menghapus suatu struktur dan definisi tipe data dari objek-objek, seperti tabel yang ada pada suatu database. Atau dapat disimpulkan atau secara singkat, DDL atau Data Definition Language itu sendiri merupakan kumpulan perintah atau query SQL yang digunakan untuk membuat maupun memodifikasi struktur dari suatu objek dalam suatu database. Untuk mengaplikasikan perintah DDL, nantinya kita akan mempraktikkan bagaimana membuat database dengan nama peminjaman komik. Dan di dalam database peminjaman komik itu sendiri terdapat 3 tabel, yaitu tabel anggota, tabel komik, dan juga tabel pinjaman. Langsung saja untuk mempraktekkan perintah DDL, kita buka CMD atau command prompt-nya. Tetapi jangan lupa sebelumnya aktifkan dulu untuk modul MySQL pada XAMPP-nya. Perintah awal yang akan kita coba buat, yaitu kita akan membuat dua database menggunakan perintah DDL create database. Tetapi sebelum kita membuat database-nya, seperti pada video sebelumnya ya, kita masuk dulu ke penyimpanan atau local disk C. Jadi, kemudian kita jalankan MariaDB-nya menggunakan user root. XAMPP garis miring MySQL garis miring MySQL.c. Kita masuk ke user root-nya, password-nya, default-nya tidak ada, kita kosongkan, enter. Nah, sekarang kita sudah masuk ke MariaDB-nya. Selanjutnya kita akan membuat dua database. Database yang pertama, saya akan membuat database dengan nama peminjaman komik, seperti yang saya katakan sebelumnya. Kita gunakan perintah DDL create database, nama database-nya pinjaman komik. Enter, query OK, artinya sudah terbuat. Kemudian database yang kedua, saya akan membuat database komik coba. Enter, sudah terbuat juga. Kita show database, apakah benar database-nya sudah terbuat. Nah, sudah ada ya pada tabel database, yaitu database pertama database peminjaman komik, database yang kedua adalah database komik coba. Karena pada praktek ini kita akan hanya menggunakan satu database, untuk itu saya akan menggunakan perintah DDL, yaitu drop database untuk menghapus salah satu database-nya. Drop database apa yang akan kita hapus. Di sini saya akan menghapus database komik coba. Very OK, kita lihat kembali apakah memang benar sudah terhapus. Betul, ini ya sudah tidak ada untuk database komik cobanya. Tinggal database pinjaman komik yang tadi awalnya kita buat. Untuk menggunakan atau mengaktifkan database peminjaman komik, kita gunakan perintah use database. Use nama database-nya apa? Pinjaman komik. Database change artinya database sudah bisa digunakan. Setelah itu kita cek apakah pada database itu sudah ada tabelnya atau belum. Kita gunakan perintah sort tables. Empty artinya
tabel di dalam database peminjaman komi itu belum ada, karena memang kita belum membuatnya. Seperti yang saya katakan pada awal, kita akan membuat 3 tabel, yaitu tabel anggota, tabel komik, dan juga tabel pinjam. Kita buat tabel yang pertama, yaitu tabel anggota, menggunakan perintah ddl create table. Nama tabelnya apa? Anggota. Kemudian field pertama kita isikan ID anggota dengan tipe data char, kemudian size atau jangkauannya 4. Di sini saya akan memberikan keterangan not null, di mana not null ini digunakan untuk memberikan validasi saat pengisian record agar record itu tidak boleh kosong datanya. Jadi penggunaan atribut not null itu bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Walaupun secara default MySQL akan memberikan nilai null. Gitu ya. Sudah, kemudian untuk field yang kedua kita pisahkan, langsung saja kita bisa memisahkan dengan enter. Kita masukkan field kedua yaitu nama, tipe data varchar, jangkauannya atau size-nya 20, kemudian yang ketiga kita masukkan fix alamat, varchar juga, size-nya 30. Selanjutnya nomor telepon, nomor telepon, varchar, size-nya 15. Kemudian tanggal lahir atau tgl lahir. Menggunakan tipe data date, karena dari itu tidak memiliki size. Setelah itu, saya akan memberikan primary key pada field ID anggota, di mana primary key adalah kunci utama dari suatu tabel yang bersifat unik dan tidak boleh ada isi record yang sama atau ganda. Saya tuliskan untuk skripnya. Primary key pada field apa kita akan berikan primary key-nya. Misalnya kita akan gunakan primary key pada ID anggota. Tutup kurung, karena di awal kita menggunakan kurung, jangan lupa tutup kurung. Juga diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk primary key ini berfungsi sebagai identitas ya, untuk membedakan antara record pada tabel. Jadi misalnya pada sebuah database kan, di sini kita menggunakan field ID anggota. Misal pada database suatu perusahaan terdapat 2 pegawai yang memiliki nama yang sama, contohnya yaitu nama Rangga. Nah, bagaimana sih cara membedakan antara 2 data tersebut? Nah, itu caranya kita bisa menggunakan kunci utama, yaitu primary key. Selain itu, dalam database, primary key juga digunakan untuk menghubungkan antar tabel. Jadi nantinya primary key akan mewakili masing-masing record yang ada pada tabel. Meskipun penggunaan primary key ini tidak diwajibkan pada setiap tabel, akan tetapi dengan adanya primary key ini akan sangat berpengaruh ketika kalian melakukan query pada database. Contohnya yaitu primary key ini akan memudahkan saat kita melakukan pencarian atau searching ya, dan juga pengurutan atau sorting data yang bisa menjadi lebih cepat jika dilakukan berdasarkan primary key itu sendiri. Supaya
Kemudian untuk tipe data, pada video sebelumnya saya sudah jelaskan ya mengenai tipe datanya. Di mana char itu untuk tipe data char ini pada ID anggota merupakan digunakan untuk field tabel yang nantinya memiliki isi data dengan jumlah karakter yang tetap. Sedangkan varchar itu untuk field tabel yang berisi data dengan jumlah karakter yang tidak tetap gitu ya. Ya, sudah kita buat, kita enter, very okay. Selesai untuk membuat tabel pertama. Kemudian yang kedua kita akan membuat tabel komik. Itu sama menggunakan perintah create tabel. Create tabel, kita ganti saja di sini akan tabel komik. Kemudian kita isikan ID komik dengan tipe data char dengan tentang 5. Sini bloknya tidak usah. Untuk memisahkan antar fieldnya kita enter lagi. Yang kedua kita masukkan field judul dengan tipe data varchar. Tentangnya atau size-nya itu 25. Yang ketiga kita akan membuat field pengarah data varchar sama dengan size juga yaitu 30. Selanjutnya kita akan membuat field tahun terbit atau THN underscore terbit dengan tipe data year karena tahun. Kemudian field jenis komik varchar ininya 15. Kemudian saya akan memberikan primary key pada ID komiknya. Primary key pada ID underscore komik. Kemudian jangan lupa titik koma. Oke. Very okay. Kita sudah buat tabel kedua. Selanjutnya tabel yang ketiga kita akan membuat tabel pinjam. Masih sama yaitu menggunakan create table, nama tabelnya, nomor pinjam untuk field yang pertama dengan tipe data integer. Nah, tipe data integer ini merupakan tipe data numerik ya, tipe data yang digunakan untuk bilangan bulat. So, integer dengan size 4. Koma, kita pisahkan dengan field selanjutnya, yaitu ID anggota. Dengan tipe data char, kita samakan untuk ID anggota ini, kita samakan dengan tabel sebelumnya, yaitu pada tabel anggota. Karena ini nantinya akan tabel pinjaman itu nantinya akan saling berelasi dengan tabel yang lainnya. Jadi untuk nama dan juga tipe data dan juga untuk size-nya kita samakan dengan tabel anggota. Size-nya 4. Tekan lagi. Selanjutnya ID komik yang ada pada tabel komik. Char juga. Size-nya 5. Kemudian tabel jumlah. Field jumlah. Data integer. Size-nya 2. Oke. Kita enter. Very okay. Nah, sekarang kita sudah membuat 3 tabel.
Kita buktikan apakah memang tabel ini sudah terbuat tiga-tiganya. Result tables. Nah, ini ya, kita sudah membuat tabel anggota, tabel komik, dan juga tabel pinjaman. Kemudian kita akan membuka bagaimana struktur tabel dari masing-masing tabel yang telah kita buat tadi ya. Menggunakan perintah DSC. Kemudian untuk tabelnya kita akan cek tabel anggota terlebih dahulu. Nah, ini untuk strukturnya yang telah kita buat. Kemudian tabel komik. Sudah tampil juga. Kemudian tabel pinjam. Nah, sudah tampil juga. Ini adalah untuk melihat struktur dari masing-masing tabel yang telah kita buat. Kemudian kita akan coba bagaimana caranya untuk menghapus primary key pada tabel anggota. Nah, di sini ada keterangan ya, primary key. Tuh, kita akan coba menghapus primary key-nya menggunakan perintah DDL alter table. Itu alter table. Nama table apa yang akan kita hapus primary key-nya? Kemudian kita gunakan perintah drop untuk menghapus primary key-nya. Primary key. Ya. Sudah. Kita enter. Query oke. Di sini kita sudah melakukan perintah drop primary key pada tabel anggota. Coba kita lihat kembali tabel anggotanya. Nah, ini ya, primary key-nya sudah terhapus. Selanjutnya kita akan coba membuat field baru pada tabel anggota. Yaitu kita akan coba untuk membuat field tanggal daftar. Cara untuk menambahkan field barunya yaitu menggunakan perintah alter, kemudian nanti di add ya. Alter, kemudian pada tabel apa akan kita tambahkan field-nya. Di sini kita akan tabel anggota, add atau tambahkan tanggal daftar atau TGL daftar. Kemudian dengan tipe datanya apa? Get. Oke. Very oke. Kita buka lagi untuk deskripsinya. Apakah benar sudah ditambahkan? Nah, ini ya, sudah ditambahkan untuk field tanggal daftar dengan tipe data tadi. Kemudian kita akan mencoba bagaimana cara mengubah nama tabel anggota menjadi anggota komik atau anggota komik dengan cara menggunakan perintah DDL rename. Rename table, kemudian tabel apa yang akan kita ganti? Di sini anggota to atau menjadi anggota underscore komik. Itu ya. Enter. Kemudian query oke, kita show. Kita lihat. Nah, ini ya. Untuk tabel anggota sudah berubah menjadi nama menjadi anggota komik. Langkah selanjutnya kita akan mencoba untuk membuat field baru pada tabel komik. Karena di tabel anggota kita sudah coba merubah-rubahnya. Kemudian selanjutnya kita akan ke tabel komik. Yaitu kita akan mencoba membuat field baru pada tabel komik. Yaitu dengan membuat field status.
atau menambahkan field status. Seperti langkah selanjutnya itu seperti langkah sebelumnya, yaitu menggunakan alter table. Nama tabelnya apa yang akan kita tambahkan? Add status. Coba datanya, jangan lupa baca. Size-nya kita akan menggunakan size 10. Oke, very okay. Kita lihat kembali untuk struktur tabelnya, apakah benar sudah tertambahkan. Oh, ya. Nah, ini ya sudah tertambahkan untuk status untuk field statusnya pada tabel komik. Kemudian kita akan coba memberikan primary key pada field nomor pinjam pada tabel pinjam. Nah, ini kan untuk mana tadi? Untuk tabel pinjam ini kan belum ada primary key-nya. Kita akan coba untuk menambahkan primary key pada tabel pinjam. Kita lihat dulu untuk deskripsinya. DSC pinjam. Nah, ini kan belum ada primary key-nya. Kita akan coba untuk menambahkan primary key pada field nomor pinjam pada tabel pinjam. Sama, yaitu menggunakan alter table. Kemudian tabelnya apa yang akan kita tambahkan primary key? Add atau tambahkan primary key pada nomor pinjam. Jangan lupa titik koma. Nah, query oke. Kita lihat lagi apakah benar sudah tambahkan show tabel pinjam. Nah, ini sudah ada ya untuk primary key-nya. Sudah kita coba tambahkan. Selanjutnya kita akan coba merubah nama tabel. Kita akan merubah nama tabel pinjam menjadi tabel transaksi. Untuk merubah, pokoknya untuk merubah itu kita menggunakan perintah rename. Ayo, nama tabelnya apa? Pinjam to. Langkahnya sama seperti sebelumnya, diubah menjadi transaksi. Enter. Sudah. So, table. Nah, ini ya. Sebelumnya sudah gunakan nama tabel pinjam karena sudah diubah menjadi transaksi. Sini tabelnya sudah berubah ya menjadi transaksi. Kemudian kita akan membuat primary key pada field ID anggota karena kan tadi sudah hapus ya. Kita lihat dulu pada anggota komik. Nah, ini kan primary key-nya tadi sudah terhapus. Kita akan coba untuk menambahkan primary key pada field ID anggota kembali. Sama alter table anggota apa namanya komik. Kemudian add primary key di ID anggotanya. Koma jangan lupa. Query oke. Kita lihat apakah benar sudah tertambahkan untuk primary key-nya.
MySC anggota komite. Nah, ini ya, sebelumnya tidak ada karena kita sudah tamat primary key. Di tabelnya sudah ada keterangan primary key pada ID anggota. Kemudian kita akan coba untuk menghapus field jenis komik pada tabel komik. Cara menghapusnya sama menggunakan alter kemudian drop tadi ya. Alter table komik kemudian drop jenis underscore komik, koma, enter. Kita lihat apakah sudah terhapus. Komik ya, komik. Nah, sudah tidak ada ya untuk field jenis komiknya. Setelah itu kita akan coba ganti field jumlah pada tabel transaksi menjadi jumlah komik. Kita lihat dulu untuk tabel transaksinya. Transaksi ya. Transaksi. Nah, ini kita akan coba ganti untuk field jumlahnya menjadi jumlah komik atau JML komik, yaitu menggunakan perintah alter table pada transaksi, kemudian change. Kita merubah itu menggunakan change. Jumlah menjadi jumlah underscore komik. Tipe data integer, size-nya atau jangkauannya 4. Query OK. Kita coba apakah benar sudah diganti untuk namanya. Transaksi. Nah, sudah ya untuk field jumlah pada tabel transaksi sudah terganti menjadi nama JML komik gitu ya. Nah, demikian video mengenai perintah-perintah data definition language pada video kali ini. Sebelumnya terima kasih yang sudah menyimak atau menonton. Semoga bermanfaat dan bisa dipahami. Mohon maaf ya apabila ada kesalahan mengucap. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.